Shalom, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada kesempatan siang hari ini bertempatan dengan tanggal 6 ya, kalau nggak salah ya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2023, yang mana kita akan mengakhiri di tahun 2023. Harapan kita ketika kita mengakhiri di tahun 2023, ada harapan yang begitu besar, ada harapan yang luar biasa, terutama harapan kita setia kepada Tuhan ya. Mungkin kita di tahun 2023 kita kurang setia kepada Tuhan, namun ketika kita memasuki tahun 2024, kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sementara. Hidup ini hanyalah sebatas es, saudara. Es ketika dia masih membeku, dia tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah mencair. Tapi ketika es itu lama-lama akan mencair dan hilang daripada bekunya tersebut. Dan begitupun dalam hidup kita. Hidup kita selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, marilah kita berbuat baik kepada siapapun juga ya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan apa ya? Berbuat baiklah kepada siapapun juga ya. Jangan kita memandang itu agama lain, agama apa. Mari lakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Ya. Apalagi saat-saat ini, saudaraku yang dikasih, banyak orang yang mengalami kesulitan, harus kita bantu ya. Mungkin kita nggak punya uang, kita bisa membagikan dengan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Saudara, saya akan ambil contoh sebuah pohon kelapa ya. Saudara bisa lihat pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu bermanfaat luar biasa. Tidak ada dari pohon kelapa sedikit pun yang terbuang, saudara. Contohnya kelapa ya. Kelapa santannya bisa diambil, bermanfaat untuk semua orang. Kelapanya bisa diambil, bermanfaat untuk semua orang. Sisa dari apa, parutan kelapa, ampas kelapa bermanfaat ya. Sabuk kelapa bermanfaat, batok kelapa bermanfaat. Nah, hidup ini, saudara, harus jadi berkat dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan mengatakan, beri kamu akan diberi, satu takaran yang dipadatkan ditumpahkan sampai dengan keluar. Yang artinya apa? Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara ya, kita jangan pernah hitung-hitungan, saudara ya. Apa yang kita lakukan niat karena Tuhan, saudara, maka berkat-berkat kita akan melimpah dalam setiap hidup kita. Saya punya pelayanan pemulung, anak jalanan, tukang-tukang beca yang saya layani, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara, saya nggak pernah mengalami kekeringan sampai kekurangan makan, tidak. Bahkan ada berkelebihan ya. Belum lama ada orang kirim beras ya, 30 kilo, entah dari siapa, nggak disebutkan namanya ya. Puji Tuhan, ada aja berkatnya. Apalagi saya pelayanan hamba-hamba Tuhan pelosok-pelosok desa, membagikan sembako, membagikan transport ya. Secara manusia nggak ada sponsor. Ada sponsor, ada seorang ibu namanya Ibu Lewi. Dia selalu kirim berkat kepada saya, termasuk Pak Apit, saudara ya. Dia kirim berkat ya. Ibu Lewi 2 juta ya. Pak Apit kadang-kadang kirim, saudara ya. Pak Bob ya. Nggak sebegitu banyak sponsor yang ada. Kenapa? Karena sponsor saya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, mintalah maka akan kuberi, ketuklah pintu maka akan kubuka. Saya hanya bisa meminta kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, pelayanan saya di organisasi, yang artinya apa? Kemanusiaan ya. Melayani pemulung, tukang beca. Nah, kenapa saya tergerak tukang beca, saudara ya? Kenapa saya tergerak pelayanan tukang beca? Saudara perhatikan, saudara ya. Ini ada cerita yang saya alami dalam hidup saya. Ketika saya diundang pelayanan ke daerah Solo ya, saya naik bus safari. Saya punya uang pada saat itu 50.000 ya. Pada saat itu naik bus cuma 25.000, saudara ya. Udahlah,
ya kan? Udah 25.000. Nah, dikembalikanlah uang saya sama supir bus itu 25.000. Masih ada sisa 25.000. Saya naik beca ke alamat tersebut, alamat gereja, karena saya ternyata dekat sekali, jalan juga bisa. Ya udahlah, saya berapa Mas ke alamat sini? Ya sudah Pak, 15.000 lah katanya. Ya udahlah, ternyata dekat saudara. Saya nggak tahu karena saya belum tahu gerejanya. Udah, nah dekat, saya bayarlah tukang beca pakai uang 20 ribuan. Dia bilang, Pak ini nggak ada kembaliannya. Nah saya di situ, waduh, saya pikir ya, saya kan berpikir kalau pelayanan saya nggak mikirin PK, takutnya nggak dapet PK. Saya kan masih ada sisa ya, kalau dikembalikan 5.000 berarti kan saya masih ada sisa 10.000 kan. Saya bisa naik apalah gitu kan. Udahlah, saya bilang, Pak, Bapak tunggu saya sampai selesai saya pelayanan, mau nggak Pak? Mau katanya. Saya khotbah di salah satu gereja, selesai saya dikasih persembahan. Ya, saya buka amplop persembahan saya, isinya 500.000. Tapi ketika saya buka amplop itu, ada suara Tuhan mengatakan, berikan uangmu semua kepada tukang beca ini. Itu suaranya jelas sekali saudara. Jelas sekali mengatakan, berikan uangmu persembahan yang kau dapat dari gereja untuk tukang beca itu. Itu suara jelas sekali. Akhirnya saya berikan kepada tukang beca, Pak, ini ada rezeki buat Bapak dari Tuhan Yesus, saya bilang. Dibuka sama dia, buka amplopnya Pak, ada berapa? 500.000. Dia menangis sama saya saudara. Dia peluk saya, dia menangis. Dan saya tanya, Bapak kenapa menangis? Pak, terus terang Pak, saya 3 hari nggak dapat penumpang. Saya 3 hari nggak ada penumpang yang mau naik beca saya. Saya ini lapar Pak, nggak makan, cuman hanya minum. Aduh, saya di situ rasanya Tuhan. Ya sudahlah, saya kasih, udah masalah pulang nanti gampang lah urusan gimana nanti, udahlah saya kasih semua, itu berkah saya. Dia nangis, dia semalaman berapa hari tidur di beca. Kenapa? Diusir dari kontrakan saudara. Kenapa? Tukang beca sekarang kalah dengan Grab saudara. Betul, tukang beca kalah dengan Grab. Kenapa? Aplikasi beca nggak ada, adanya aplikasi Grab. Orang pada senang naik Grab ojek, naik Grab mobil. Zaman dulu ibu-ibu senangnya naik beca. Bahkan ada langganan beca. Kalau sekarang beca, maaf kata saudara ya, kasihan tukang beca. Makanya saya setiap seminggu sekali buat makanan 50 nasi dus, saya bagikan ke tukang beca, saya bagikan ke pemulung saudara. Saudara kalau lihat foto-foto saya di YouTube itu ada ya, saya bagikan makanan ke pemulung, tukang beca. Saudara, hidup ini harus jadi berkat. Dimanapun kita berada ya, dalam keadaan kondisi apapun, jadilah berkat untuk orang lain saudara. Jadilah tangan kanannya Tuhan ya. Kalau kita anak-anak Tuhan harus selalu memberi kepada siapapun juga, karena firman Tuhan mengatakan, beri maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, ditumpahkan sampai dengan keluar. Artinya apa? Ketika kita memberi saudara, itu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tidak akan pernah mengalami orang yang namanya memberi kelaparan. Tidak ada. Orang yang mengalami sedekah tidak akan pernah mengalami kekurangan saudara. Saya belum pernah ada orang memberi sedekah kelaparan, tidak pernah. Bahkan bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Maka dari itu, selagi kita masih diberikan umur panjang, bisa melewati di tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, marilah kita berlomba-lomba saudara untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Karena firman Tuhan ya mengatakan, berbuat baiklah kepada sesama, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, artinya apa? Berbuat baik, jangan pandang kita tunggu ada uang. Jangan pandang kita diberkati. Oh, saya belum bisa berberi karena saya belum diberkati. Oh, saya belum bisa berbagi karena saya belum kaya. Tidak pandang seperti itu saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya berbagi kepada pemulung, berbagi kepada tukang beca, berbagi kepada hamba-hamba pelosok desa. Nggak pernah saya ngalami kekurangan dalam hal memakan. Bahkan ada orang kemarin kirim berkat beras 30 kilo. Ya udahlah, saya bilang sama keluarga saya ya,
Saya bilang ya udah, masak setiap Kamis kita bagikan. Tiap Kamis saya bagikan turun ke jalanan ya. Kita doa dulu, kita kumpulkan tukang beca. Udah selesai kita kumpulkan pemulung, tukang sampah, kita bagikan makanan. Kenapa? Apalagi tukang beca, saudara. Ya, buat makan aja sulit. Kadang-kadang mereka 2 hari 3 hari nggak dapat penumpang. Ini kan sangat disayangkan, sangat kasihan, saudara ya. Maka itu marilah, ketika kita bisa melewati di tahun 2023 itu sangat berarti buat kita, saudara. Kita bisa melewati memasuki tahun 2024 itu bonus dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kita. Selagi masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, mari pergunakan umur kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga tanpa pandang bulu, walaupun kita disakitin orang, saudara. Ya, saya sering ditipu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pernah ditipu oleh seorang hamba Tuhan ya. Tapi saya gak pernah balas dendam, karena gak boleh kita membalas. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan apa? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, namun dibalas dengan kebaikan. Saya pernah, saudara, ditipu hamba Tuhan dalam bisnis. Akhirnya uang saya raib ya. Sepeda motor saya dipinjam hamba Tuhan buat pelayanan, akhirnya digadekan, dijual. Saya pernah ngalami seperti itu. Ya sudahlah, yang penting saya tidak membalas kejahatan. Dulu waktu saya masih dari muslim, dari guru agama Islam, mungkin sifat jahat masih ada, saudara. Ya, nggak ada kasih. Maaf kata, saya dulu orangnya maaf kata, nggak pernah ada kasih. Tapi sekarang ketika saya terima Tuhan Yesus, saudara, Tuhan ubahkan hidup saya. Saya nggak bisa melihat orang menderita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Benar, ada hamba Tuhan datang ke tempat saya. Dia ingin menipu saya. Pak, anak saya masuk ke rumah sakit, katanya. Oh iya. Dia tanya, Mas, saya butuh uang, Pak. Berapa kau mau butuh? 2,5 juta. Saya ngomong gini, kalau memang benar-benar anakmu di rumah sakit, tunjukkan di rumah sakit mana, kamar berapa, nomornya berapa, siapa namanya. Oh, dia marah-marah. Kalau bapak nggak bisa bantu, ya sudah. Saya bukan masalah nggak bisa bantu, saya bilang, tapi saya minta di rumah sakit mana, kamar berapa, ruang apa, siapa nama anakmu. Kalau memang itu jelas, saya bantu. Oh, dia marah-marah. Ya sudah, berarti kan dia nipu saya. Saya sering kali orang menipu saya, sudah betul. Tapi itulah hikmah daripada pelajaran yang kita ambil, saudara. Yang terpenting dalam hidup kita, ketika kita bisa melewati tahun 2023, berharap di tahun 2024 kita ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat. Yang terpenting dalam hidup kita, ya, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita jangan sia-siakan. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan keselamatan yang kekal kepada pribadi kita. Shalom, shalom, selamat siang, haleluya, haleluya, amin.